Halo Sobat Bisnis, pernahkah kamu berpikir mengapa iklan yang sama bisa sukses di satu tempat, tapi gagal total di tempat lainnya? Jawabannya ada pada tahap awal, yaitu analisis kondisi pasar. Mengapa perlu analisis kondisi pasar, baik itu sosial, budaya, bahkan politik, sebelum membuat suatu rancangan iklan? Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Maela Elga Fadila, yang tentunya pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 rahasia iklan tepat sasaran dan tentunya bakalan cuan. Analisis pasar adalah kompas kita. Kondisi sosial menentukan siapa target kita, budaya memberitahu kita nilai-nilai apa yang harus dihormati, bahkan pantangan apa yang harus dihindari, agar iklan tidak ditolak. Sementara kondisi politik dan regulasi menentukan ruang gerak dan batasan hukum iklan. Merancang iklan tanpa analisis pasar ibarat melempar panah di kegelapan. Kita perlu tahu konteks agar pesan iklan relevan, etis, dan efektif mencapai sasaran. Bergeser ke tren belanja, konsumen kini lebih menyukai display harga yang pasti ketimbang mekanisme tawar-menawar. Mengapa demikian? Konsumen modern menghargai efisiensi waktu dan juga transparansi. Harga pasti menghilangkan stres negosiasi dan memberi kepastian biaya di awal. Dari kacamata bisnis syariah, preferensi harga pasti ini sangatlah relevan. Islam menganjurkan transaksi harus didasari kepada kejelasan dan juga saling ridho antara satu dengan yang lainnya. Harga yang pasti sejak awal memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan, mencegah spekulasi dan menjamin kedua belah pihak mendapatkan informasi yang setara, sehingga transaksi jauh menjadi lebih halal dan juga berkah. Sekarang mari kita bedah psikologis iklan dengan Zeigarnik Effect. Mengapa efek ini sering menjadi strategi marketing? Zeigarnik Effect adalah fenomena di mana otak manusia lebih mudah mengingat tugas ataupun aktivitas yang belum selesai atau terinterupsi. Dalam marketing, ini digunakan untuk menciptakan rasa penasaran atau ketegangan, yaitu cliffhanger. Dengan meninggalkan pertanyaan atau cerita yang menggantung, merek memaksa otak audiens terus memikirkan dan mengingat iklan tersebut hingga mereka menemukan kelanjutannya. Contoh yang sangat kuat yaitu iklan sirup marjan. Setiap tahun, Marjan merilis iklan berseri yang kisahnya selalu terpotong di bagian paling seru. Kita dipaksa menunggu kelanjutan di episode berikutnya. Inilah cara Zeigarnik Effect membuat merek dan cerita mereka melekat di benak kita. Lalu, apa kelemahannya? Kelemahan strategi ini adalah resiko frustasi dan backlash konsumen. Jika kisah yang menggantung terasa tidak relevan atau resolusi akhirnya mengecewakan, rasa penasaran bisa berubah menjadi amarah. Selain itu, jika terlalu banyak interupsi atau teaser, pesan utama iklan bisa kabur dan audiens mungkin kehilangan minat sebelum cerita selesai. Strategi ini harus dieksekusi dengan timing dan konten yang tepat. Analisis pasar, transparansi harga yang syar'i, hingga permainan psikologi Zeigarnik Effect, semuanya adalah kunci iklan yang tak hanya menarik tapi juga efektif. Terapkan poin-poin ini untuk merancang iklan kamu berikutnya. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Bye-bye!